Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kultum kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dengan meneladani Nabi dan banyak bersolawat, kita kelak besok mendapat syafaatnya di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya, pertama kali saya disuruh kultum, saya membawakan tema Tholabul Ilmi. Kali ini saya akan menyampaikan tema itu juga, tetapi dengan narasi yang berbeda. Saya rangkum dari ceramah Ustadz Umar Miftah. Silahkan nanti dicari di YouTube. Saya rangkum. Ilmu itu ibadah. Kita sedang mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, berarti sedang ibadah dan mendapat pahala serta keridhaan Allah. Selama ini itulah yang kita idamkan, yaitu ridha Allah. Bahkan kata Imam Syafi'i, jika ada sekumpulan orang duduk dalam majelis ilmu dan bersamaan dengan itu ada orang yang sholat 2 rakaat sampai majelis ilmu itu bubar, maka pahalanya yang lebih besar adalah yang duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan di majelis ilmu itu. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat yang berulang kali banyak itu sunnah mustahabah yang tidak rutin dilakukan oleh Nabi ya. Koreksi kalau saya salah. Sementara mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Wajib pahalanya tidak bisa mengalahkan pahala sunnah. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lah ini juga hadis ya, Bu. Yang dikatakan ilmu adalah yang berkaitan dengan perkataan Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tentu jauh lebih besar daripada mencari ilmu dunia. Masuk surga kuncinya adalah ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang ke dalam surga kelak. Seseorang untuk dapat diterima bekerja demi gaji uang yang belum tentu bikin kaya raya, harus belajar berapa tahun. Dari SD sampai S1 ya, bahkan mungkin nggak cuma S1 ya, S3. Nah itu berapa tahun ya toh itu. Tentu kalau ilmu agama itu nilainya lebih tinggi. Kalau sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib dan kunci surga, maka janganlah menyepelekan majelis ilmu. Kita punya kewajiban untuk mencari penghidupan, mencari uang, golek duit, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban yang lain, yaitu mendapatkan kebaikan dalam urusan akhirat, yaitu mencari ilmu agama. Untuk meraih surganya Allah itu tidak mudah dan jalannya adalah ilmu, yaitu apa yang dikatakan Allah berupa Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasulullah berupa hadis. Itu yang wajib kita pelajari. Janganlah kita menjadi orang yang dibenci Allah di atas bumi ini.
Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Bani. Abai atau cuek atau tidak peduli terhadap ilmu agama, tidak mau belajar Quran hadis adalah zalim dan bisa menjadi sebab batalnya keislaman seseorang. Quran surat As-Sajdah ayat 22 artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Mencari ilmu bukan cuma bagi santri atau orang yang menempuh ilmu agama, pendidikan agama, tetapi semua muslim. Ilmu agama begitu luas, tentu tidak semua orang mampu mempelajari banyak, tetapi setidaknya yang menunjang kita untuk melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Di antaranya bagaimana berwudu dengan baik, benar, sholat dengan benar, bahkan mungkin membersihkan najis. Ada ya seseorang ya muslim mainan anjing gitu ya, terus kemudian saya kasih tahu nanti itu nganu lole ya, tangannya kalau mau cuci harus pakai tanah dulu, diguyur 7 kali. Orang tuanya bilang apa? Usungko disabun. Jadi ya itulah, maka prosedurnya kan pakai tanah ya, sekali pakai tanah untuk membuang najis itu ya, diguyur 7 kali, yang sekali adalah pakai tanah. Terus kemudian karena tidak tahu, maka dia menyepelekan ya, cuman pakai sabun susik gitu ya. Nah itu kan di luar prosedur, di luar cara-cara Islam. Kemudian bagaimana sholat dengan benar bacaannya? Tentu kalau bacaan sholat berarti kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu dengan ngaji tahsin ya. Dulu saya juga ikut TPA ibu-ibu, tapi sekarang kesulitan waktu, dan tetapi bukan berarti saya berhenti tahsin. Saya juga tahsin di sekolah itu setiap Sabtu, tahsin dan gurunya anaknya Ustadz Saifuddin. Nah itu semuanya mulai dari nol Bu. Kalau tahsin itu walaupun teman saya itu kalau baca Quran itu ya setahun itu khatam 3 kali, di luar Ramadan, di Ramadannya itu khatam 2 kali. Tetap kalau mengikuti tahsin dimulai dari nol. Jadi jangan berkecil hati kalau ketok Al-Quran, enggak gitu. Manut saja, kan mulai dari Iqra ya manut gitu ya. Dan dengan ilmu, maka akidah kita terjaga dari sekularisme yang menganggap semua agama sama. Liberalisme, yaitu yang bebas tadi ya, bebas terhadap nas-nas agama. Jadi suka-suka dia gitu ya. Karena tidak tahu agama, maka seseorang bisa melakukan kesalahan. Tetapi kenapa tidak tahu? Nah itu kenapa tidak mau belajar? Nah itu yang dengan sengaja tidak mau belajar itu yang akan dihisab oleh Allah kelak. Jadi mungkin kita memang harus mengajak-ngajak ya tetangga ya, juga yang belum ikut ke majelis taklim. Bagaimana dengan jamaah YouTubiah, mungkin mendengarkan YouTube ya, itu juga ilmu. Ustadznya banyak, bagus-bagus, tinggal pilih ya lah. Temanya apa tinggal pilih. Tetapi ada keutamaan mendatangi majelis ilmu. Saya dulu juga pernah menyampaikan malaikat menaungi jalan kita menuju ke majelis ilmu itu dihitung ibadah dan sebagainya, banyak yang. Jadi jangan bosan untuk mendengarkan ilmu. Sekian saja, waktunya begitu sudah siang ya. Ada kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.